Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat para Psychopers yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan review paling fun untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan melanjutkan sequel terakhir dari film Fear Street, yang merupakan jawaban dari banyaknya para psikopat seperti yang sudah kita lihat di dua sequel sebelumnya. Kalau bisa nonton dulu ya. By the way, disclaimer dulu guys ya. Di film yang ketiga ini semua pemain dari sequel pertama dan kedua kembali berakting, bukan karena gak ada modal. Mungkin Om Sutradara ingin menjaga vibes film ini tidak melenceng dari seri sebelumnya. Baiklah, sebelum lanjut seperti biasa kita flashback dulu akan perjuangan Dina dan Josh yang belum bisa mematahkan kutukan yang menimpa Sam. Lalu setelah mendapatkan banyak informasi dari Christine Berman, Dina dan Josh akhirnya berhasil menyatukan kerangka si penyihir bernama Sarah Fier. Namun di akhir perjuangan kemarin tak disangka darah Dina malah menempel ke tulang si penyihir. Hingga Dina pun diperlihatkan pada masa lalu ketika Sarah Fier belum disebut penyihir. Sekarang kita berada di tahun 1666 ketika Sarah Fier yang baru akil balik sudah biasa menjadi bidan bagi ternak bagong keluarganya. Kali ini pun Sarah dan adiknya yang bernama Henry sedang mengakali seekor ibu babi yang susah melahirkan gara-gara celengannya terus mingkem. Sarah si kewes multitasking dan serba bisa adalah anak kebanggaan ayahnya yang seorang duda. Namun satu hal yang diharapkan oleh si ayah, ia ingin anak pertamanya ini menikah dengan seorang duda tampon bernama Solomon. Akan tetapi Sarah menolak karena selain gak mau kawin muda, ia sudah punya pujaan hati. Sarah tinggal di sebuah desa kecil bernama Union yang merupakan cikal bakal dari kota Shadyside dan Sunnyvale. Ia pun tumbuh besar dengan teman-temannya di lingkungan yang subur makmur. Sarah dan teman-temannya pun terlihat bahagia karena nanti malam adalah pesta panen raya yang selalu didominasi para anak muda. Orang yang bisa menggetarkan jiwa raga Sarah itu tak lain adalah Hannah, si anak pendeta yang selalu membuat Sarah bahagia. Tak lupa juga Sarah meminta Hannah untuk datang ke pesta bersamanya. Hampir setiap hari Sarah digoda oleh si raja mabuk bernama Thomas. Tapi kali ini terbilang aneh karena si Thomas ujug-ujug nyebut bahwa ia melihat aura gelap pada Sarah. Setelah terbebas dari tentakel si sampah masyarakat, Sarah lanjut ke rumah Solomon Good untuk memberikan pesanan anak bagong. Sarah dan Solomon memang sudah akrab karena pria baik ini adalah teman ayahnya Sarah. Dan bukan cuma baik saja, Solomon adalah tipe orang yang peduli akan kemakmuran desa mereka. Ketika malam datang, Sarah merasa senang karena si pujaan hati benar-benar akan ikut berpesta bersamanya. Lalu ia menyuruh Henry untuk jangan memberitahu ayah mereka bahwa ia akan teler-teleran bersama teman-temannya. Sarah dan gengnya kini sedang menuju rumah si Mak Dukun yang punya buah beri langka dan bisa membuat teler. Selama itu pun mereka gibahin si Mak Dukun yang denger-denger bisa hidup abadi karena telah mengorbankan suami dan anak-anaknya. Saat berada di rumah si emak, mereka heran karena tidak melihat keberadaan dukun sakti itu. Lalu ketika Hannah dan Lizzie pergi ke kebun, Sarah kepo dengan buku milik si emak yang berisi tentang perjanjian dengan iblis. Mak Dukun yang habis boker jelas marah akan keberadaan Sarah di rumahnya. Apalagi Sarah ngoprek buku keramat yang menurut si emak adalah buku terbitan Saiton. Setelah kabur dari kemarahan Mak Dukun, Sarah dan gengnya kini berada di pesta para anak muda yang bertabur dosa. Dan meskipun sempat kena semprot Mak Dukun, mereka tetap happy karena berhasil nyolong beri yang memabukkan.
Seorang pemuda sudah tidak tahan ingin menyodok celengan imut milik Hana. Sarah mana terima dong, apalagi saat ia melihat belalai ini pemuda sudah melegeng kayak tanduk. Tanpa ada yang sadar, seseorang sedang menyaksikan pesta pemuda yang penuh dosa ini. Sementara Hana lanjut mencari lapak yang sepi setelah ia terbebas dari kekarnya belalai si pemuda. Karena ternyata Hana tidak bisa membohongi diri bahwa ia pun suka kepada Sarah. Sarah menolak saat Hana ingin beradu paruh dengannya. Namun Hana yang sudah dibutakan oleh nafsu jadah membuat Sarah gak bisa menahan diri juga. Entah siapa yang baru saja ngintip perbuatan dosa mereka. Kemudian Hana berusaha menenangkan Sarah karena sekalipun mereka akan digantung, ia gak peduli karena telah menemukan kebahagiaannya. Di keesokan paginya, Sarah masih kepikiran dengan momen jadah bersama Hana semalam. Bahkan saking epiknya adu celengan semalam, lumut merah di bando Hana masih nyantol di rambut hebohnya. Mary boy! Oh, where are you, dog? Mary boy! Sarah? Hana tiba-tiba datang dan meminta Sarah untuk melihat kondisi ayahnya. Karena menurut Hana, Pak Pendeta sejak tadi malam jadi aneh dan cuma bengong sambil komat kamit seperti ini. Hana mencari petunjuk akan keanehan ayahnya yang baru pertama kali terjadi. Sarah pun bisa merasakan kesedihan Hana yang tidak tahu harus berbuat apa. Hannah, I'm not to see you anymore. And now, Father is sick. Ibunya Hana marah besar setelah mendengar cerita dari Thomas akan perbuatan Hana dan Sarah semalam. Lanjut, si ibu pun mengusir Sarah yang langsung menjadi perhatian para warga. Ternyata ayahnya Sarah juga sudah mendengar kelakuan anaknya tadi malam. Kabar itu pun membuat si ayah depresi karena anaknya ternyata seorang lesbong. Kegelapan kini menyelimuti batin Sarah yang tak tahu harus berbuat apa. Apalagi ayahnya sudah tidak sudi melihat anaknya yang sudah melakukan perbuatan terkutuk. Sarah tidak mengerti kenapa semua makanan di rumahnya menjadi busuk seperti ini. Tak sampai di situ, si Henry pun panik karena ibu bagong peliharaan mereka sedang memangsa anak-anaknya. Makmurnya desa Union kini berubah terbalik saat keanehan mulai bermunculan. Sarah pun bisa melihat kepanikan para warga di satu-satunya sumur yang kini sulit untuk mereka gunakan. Selama itu pun Thomas ngawak-wak pidato dan mengait-kaitkan semua keanehan ini dengan perbuatan dosa. Ternyata bangke dogi milik Sarah lah yang menyebabkan ember susah diangkat. Si Thomas pun semakin merasa yakin desa mereka telah didatangi iblis akibat dosa sebagian warga. Unexpected. Kedatangan Solomon ini adalah untuk memberikan sebuah merchandise sebagai rasa terima kasih karena Sarah sudah mengantarkan anak babi pesanannya. Lanjut, Sarah pun menceritakan kegalauannya, terutama akan perbuatan dosa yang telah ia lakukan bersama Hana. Kemudian Solomon memintanya untuk jangan terlalu baper, karena menurutnya keanehan Pak Pendeta dan sumur tadi gak mungkin ada kaitannya dengan perbuatan Sarah. Jawaban Bang Momon bisa sedikit mengurangi keresahan Sarah, karena menurut Solomon, iblis tidak mungkin datang dengan perbuatan jadah seperti itu. I see. Para warga sedang panik setelah Pak Pendeta mengurung anak-anak mereka di dalam gereja. Solomon pun gercep mengecek apa yang terjadi, mengingat Pak Pendeta telah berubah menjadi aneh. Keep everyone back. Sirs.
Solomon menemukan gundukan bola mata yang ternyata berasal dari para bocah yang sudah dihabisi Pak Pendeta. Tak lama kemudian, para warga pun histeris melihat kematian anak mereka, termasuk adiknya Sarah. Berkat serangan Solomon, Pak Pendeta akhirnya tewas seketika. Kejadian mengerikan ini jelas membuat warga Union merasa bahwa Pak Pendeta sudah dikuasai oleh kekuatan iblis. Singkat cerita, Sarah dan Hana diam-diam menyaksikan rapat desa yang sedang membahas ada apa sebenarnya di desa Union. Tapi mereka yakin jika semua ini akibat perbuatan dosa yang telah mendatangkan sebuah kutukan. Nah, mereka mulai menebak-nebak deh, dosa siapa sampai mendatangkan kekuatan jahat seperti ini. Toward the sun. This scourge, it does not extend beyond the settlement and punished. Saat mereka mencari orang yang harus bertanggung jawab, Thomas mengajukan diri untuk berbicara. Lalu ia menyebutkan dua kewes yang beradu paruh di malam pesta. Bacotan Thomas pun dipertegas oleh si pemuda yang ditolak Hana, yang ternyata melihat perbuatan jadah antara Hana dan Sarah di dalam hutan. Hannah Miller and Sarah Fear. Witches! Semua orang seolah mendapatkan jawaban atas keanehan yang menimpa desa, hingga mereka pun sepakat untuk menangkap dan menggantung Sarah bersama Hana esok hari. Ketika Hana tertangkap, Solomon adalah satu-satunya orang yang tidak ikut melakukan pengejaran. Lalu di tengah pencarian warga, Sarah yang berkamuflase menggunakan handuk berniat untuk menemui ayahnya. Si ayah ternyata sudah menjadi gelo akibat rasa malu oleh perbuatan anaknya. Sarah bingung dong harus kemana lagi. Lalu ia berniat untuk menemui Hana yang sedang disekap di balai desa. Sarah tak kuasa melihat belahan temboloknya dirantai dan akan menjalani hukuman gantung esok hari. Lalu Sarah berniat untuk pergi ke rumah si emak dan melakukan ritual perjanjian iblis lewat buku yang pernah ia temukan. Karena siapa tahu aja cara tersebut bisa menyelamatkan mereka dari kematian. So we are. I fear the neighbor. They lead us like lambs to the slaughter. Sarah meminta Hana untuk bersabar selama ia pergi. Sarah pun berharap suatu saat mereka pergi dari desa ini hingga bisa beradu paruh dan adu celengan sepuas-puasnya. Buku Saiton yang dicari Sarah ternyata sudah menghilang. Lalu tiba-tiba ia kaget saat melihat darah dari tempat buku. Sarah auto kabur setelah melihat kematian si emak yang tewas dibunuh. Lalu ia menemui Solomon yang sedang duduk merenung mikirin Sarah. Sarah menceritakan nasib yang dialami si mak dukun, terutama menghilangnya buku ritual pemujaan setan. Meskipun Solomon tidak menyangka, ia lebih heran kenapa Sarah kepo dengan buku semacam itu. It wasn't me. I believe you. Saat para warga datang, Solomon gercep menyuruh Sarah sembunyi ke belakang. Lanjut, Solomon mengalihkan perhatian para warga yang masih mencari keberadaan Sarah. There's no one here but me. Try to intimidate me, Caleb. I am not. Saat Solomon menahan para warga, Sarah menemukan sebuah pintu rahasia. Lanjut, ia pun masuk ke dalam terowongan yang entah tembus kemana ini. There's no one here. Sarah kini berada di tempat pemujaan lengkap dengan buku milik Mary dalam keadaan terbuka. Hingga Sarah pun yakin Solomon adalah pelaku yang telah menghabisi mak dukun. Abaddon.
Selain menghabisi makhluk pun, Solomon ternyata sudah melakukan ritual perjanjian dengan iblis, di mana perbuatannya ini berawal dari rasa cembokur setelah melihat perbuatan Sarah bersama Hana. Jadi dengan ritual yang telah ia lakukan, Solomon kini bisa mendapatkan apa yang ia mau dan menjadi orang nomor 1 di desa Union. Bahkan ia telah menumbalkan Pak Pendeta yang bisa memberikan banyak korban sebagai imbalan bagi para iblis. Innocence. Your neighbors. Dread. They're afraid. Sarah benar-benar tak menyangka orang yang selama ini ia anggap baik adalah biang dari petaka di desanya. Kemarahan Sarah pun semakin bertambah saat ia teringat dengan nasib adiknya yang turut menjadi korban. Sarah, come back! Adonan daging aneh rupanya sudah terbentuk akibat ritual yang telah dilakukan oleh Solomon. Lanjut, Sarah pun pergi dari lokasi yang kelak menjadi tempat lahirnya para psikopat ini. Tangan Sarah akhirnya buntung oleh serangan Solomon yang sudah kalap. Nah, jadi jelas ya, ritual potong tangan yang dilakukan Sarah Fier itu sama sekali tidak pernah terjadi. Lalu setelah menghentikan pendarahan, Sarah lanjut kabur mengikuti goa yang sebenarnya mengarah ke gereja. Para warga begitu mudahnya tertipu oleh Solomon yang memfitnah Sarah sebagai penyihir yang telah melakukan ritual potong tangan. Lalu tanpa berlama-lama para warga berbondong-bondong menuju sebuah pohon yang akan digunakan untuk mengeksekusi Sarah bersama Hana. Penalty for practicing witchcraft. Our sins will burn in eternal hell. Sebelum hukuman gantung dilakukan, Sarah dan Hana disuruh untuk melakukan pengakuan. Terlihat Sarah pun gak tega jika sampai Hana berakhir tewas dengan cara yang hina. Lalu Sarah tiba-tiba mengaku jika ia adalah seorang penyihir yang telah mempengaruhi Hana hingga perbuatan jadah itu pun terjadi. Kesaksian palsu ini akhirnya berhasil membuat Hana terbebas dari hukuman. It was me. Saat kematian sudah di depan mata, Sarah berkata bahwa kebenaran akan tetap terungkap. Ia pun berjanji akan selalu terus membayang-bayangi Solomon sampai 700 turunan bila perlu. Shadow you forever. I will never. Lizzie dan teman-temannya tidak menyangka Sarah rela berkorban demi keselamatan orang yang begitu ia sayangi. Hingga ketika malam datang, Hana dan yang lain akan memindahkan jasad Sarah dan akan menguburkannya dengan layak. Tak lupa juga mereka menandai lokasi kematian Sarah sebagai doa agar Sarah tetap ada meskipun sudah pindah alam. I will shadow you for eternity. I will shadow you for eternity. Kembali ke tahun 94, ketika Dina yang tangannya berdarah berhasil menyatukan tulang tangan dan kerangka Sarah Fier. Dan setelah mengetahui semuanya, Dina panik saat mendengar kedatangan Sheriff Nick Good yang merupakan keturunan Solomon Good. Hingga Dina pun yakin Pak Sheriff turut melakukan ritual seperti yang dilakukan oleh leluhurnya.
Dina menjelaskan jika semua tuduhan terhadap Sarah Fier selama ini salah besar, karena Sarah Fier hanyalah korban dari ambisi leluhur Nick yang bersekutu dengan iblis. Solomon dan keturunannya yang kini tinggal di Sunnyvale akhirnya menumbalkan warga Shadyside untuk memenuhi keinginan mereka. Bahkan demi menjadi seorang kepala polisi, Nick menjadikan Ryan sebagai psikopat yang bisa memberikan banyak darah untuk para iblis. What? And the devil feeds on this blood. He becomes sheriff. Lalu dengan ritual yang dilakukan Nick, saudaranya diangkat menjadi wali kota, hingga kota Sunnyvale pun menjadi kota yang aman dan berkembang. Makanya, setiap keturunan Solomon punya psikopatnya masing-masing sebagai alat untuk mendapatkan keinginan dari sang iblis. Cyrus. Dick Milton. Thomas Slater. Right to today. Sarah Fierce. He framed her. Setelah mendengarkan semuanya, Josh bingung karena Dina yang tangannya berdarah sempat menyentuh tulang Sarah Fier. Dan itu berarti Dina akan menjadi target para psikopat. What happens now? Dina menceritakan lagi apa yang telah ia ketahui berkat penglihatan goib dari Sarah Fier. Christine pun seolah gak percaya Nick yang selalu ia anggap superhero ternyata gak lebih dari pria gelo. Spider me. How we save shit. Not who I want to be. This isn't your fault. But not you. Christine alias Ziggy bertanya apa yang bisa menghentikan perjanjian antara Nick dan Saiton. Lalu Dina menjawab, We need to kill Nick good. I thought singkat cerita, dengan membawa Sam mereka pergi ke mall untuk menjebak Nick bersama para psikopat. Mereka pun meminta bantuan si Kang OB yang bernama Martin agar mendapatkan akses ke dalam mall yang sedang tutup. As the mall's lead custodial engineer, this is the Cadillac of Store Gate. Di tempat inilah mereka berencana untuk menjebak para biang kekacauan kota Shadyside, di mana mereka akan memancing para psikopat menggunakan darah Dina yang akan dioplos dengan cat colorful. Mereka pun harus bergerak cepat, karena cepat atau lambat Nick pasti menemukan mereka. We have a situation here. The kills there are good, and we're gonna save things. These are the tendencies. They're not too bad. Shadyside sucks because it's full of shit. Di tengah persiapan, Dina berpidato tentang nasib warga Shadyside yang selama 300 tahun lebih menjadi korban keserakahan keturunan Solomon. Ia pun membangkitkan semangat para pejuang Shadyside ini untuk mengakhiri penderitaan warga kota mereka. For Sarah. For Shadyside. Setelah darah Dina sudah disebar, mereka tinggal menunggu para psikopat berdatangan. Christine dan Martin pun sudah siap untuk menembakkan darah Dina kepada para psikopat agar mereka saling bunuh. How we cool? I got two more over here. Kedatangan para polisi hampir saja membuat rencana mereka berantakan. Lanjut, Christine dan yang lain mengambil posisi untuk menjebak para psikopat yang mencari Dina. Setelah para psikopat berhasil dikurung, Dina bingung karena psikopat Ruby Lamb belum datang. Lalu tiba-tiba, Nick yang rahasianya sudah terbongkar datang dan akan menghabisi Dina bersama teman-temannya. Ziggy. Catherine yang terkena darah Dina akhirnya menjadi target para psikopat juga. Lalu Dina gercep mengalihkan perhatian dengan mengeluarkan darahnya sendiri.
Ketika Dina mengejar Nick, Josh dan yang lain akan mengadu domba para psikopat menggunakan darah Dina. Sementara Dina sendiri baru ingat bahwa tempat ini dulunya adalah lokasi pelarian Sarah sewaktu dikejar Solomon. Sam yang berhasil kabur langsung memburu Dina yang masih mencari keberadaan Nick. Di waktu yang sama para psikopat sudah tewas, tapi gak lama lagi pasti akan bangkit. Kedatangan para psikopat tambahan benar-benar membuat mereka panik. Keadaan pun diperparah karena stok darah Dina sudah habis. Kemudian Josh memohon agar Catherine dan Martin tetap berjuang karena ia sudah gak mau lagi ada korban dari kejahatan Nick. Nick yang hampir kesusul menceritakan bahwa ruangan ini adalah buatan sang kakek dari kakeknya si kakek yang bernama Solomon. Ia pun tidak akan membiarkan siapapun mengganggu, apalagi merusak warisan terindah dari leluhurnya. Untuk sementara, Josh yang tangannya somplak bisa bernafas lega. Begitupun dengan Dina. Setelah membuat Sam gak berdaya, ia akan lanjut mengejar Nick. Looking for this. Di tengah pertaruhan epik, jiwa Sarah Fier yang merana turun tangan dengan memberikan semangat kepada Dina. I will shatter you and everyone you harm. Dengan tewasnya Nick, menghilanglah sudah perjanjian keturunan Solomon, sekaligus membebaskan kota Shadyside dari langganan korban para psikopat. Lalu ketika Sam sudah kembali normal, Dina mengajaknya keluar dari dalam terowongan yang sebenarnya tembus ke rumah mewah milik Nick. Setibanya di rumah Nick, mereka melihat keturunan Solomon yang berakhir di Nick dan saudaranya yang bernama Will, di mana kakaknya Nick tersebut tinggal tepat di depan rumah mewah ini. Dengan tewasnya keluarga Will, habislah sudah keturunan Solomon yang mendapatkan kebahagiaan dari perjanjian dengan iblis. Fakta baru pun bermunculan, di mana Sheriff Good terlibat banyak kasus kriminal, terutama pembunuhan berantai di kota Shadyside. Sementara Dina dan Josh merasakan kebahagiaan setelah menjadi penyelamat bagi warga Shadyside. Begitupun dengan Ziggy alias Catherine. Di tengah kebahagiaannya, ia memberikan buku milik Mary yang dulu telah ia ambil. Oh my god, cheeseburgers. Perjuangan panjang Dina dan teman-temannya memang tidak pernah terungkap. Namun semua warga Shadyside kini bisa merasakan ketentraman dari hasil perjuangan mereka. Dan ya, kalau vibes-nya sudah bahagia kayak gini, Dina dan Sam semakin leluasa menggeber kelesbongan mereka.